Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Halo Sobat Muda Universitas Jember Kampus Bondowoso. Hari ini hari spesial bagi kami. Kami kehadiran Bapak Wadek 3 Fakultas Pertanian, yaitu Bapak Dr. Subhan Arif Budiman, yang hari ini akan kita ngobrol sekitar kemahasiswaan, aktivitas mahasiswa. Nah, kira-kira bagaimana ke depannya? Karena terus terang di Universitas ke Jember Kampus Bondowoso ini ada 3 prodi, yaitu prodi peternakan, prodi ilmu pertanian perkebunan, dan agribisnis. Yang total mahasiswanya luar biasa banyak yang aktif, dan aktivitasnya juga luar biasa di kampus kita, Jember Kampus Bondowoso. Oke, kita sapa beliau. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Pak Wadek 3 Iya, hari terima ini kasih Pak Adit. terima kasih kehadirannya di kampus kami, kampus kita, kampus kebangsaan yang tepat anak muda untuk belajar, menimba ilmu dan eh, ilmu yang sekarang sedang dibicarakan yaitu pertanian. Di mana di sini kan perkebunan ada, Ya, peternakan ada, dan agribisnis. Kira-kira kami ingin perspektif dari eh, Pak Subhan ini bagaimana kira-kira melingkan antara visinya fakultas dan bisa menjadi aktivitas yang terukur di tingkat mahasiswa. Monggo, kira-kira bagaimana? iya. Terima kasih Pak Adit. Pada tahun 2025 ini, berdasarkan Renstra yang baru, kami memiliki visi yang baru menyesuaikan dengan visi dan misi dari universitas, yaitu menjadi Fakultas Pertanian bereputasi internasional dalam inovasi pertanian industrial yang berkelanjutan. Dari situ, kemudian Senat Fakultas memiliki jargon Harmoni Global Sustainable. Harmoni berarti kita mengharmonisasi pekerjaan, mengharmonisasi kegiatan maupun prosesnya. Kemudian global, kami ingin agar pertanian ini tidak hanya terkenal pada tingkat lokal maupun nasional, tapi juga tingkat global juga. Dan sustainable itu berarti eh, pertanian yang hari ini sedang dikembangkan itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita dan seterusnya dan seterusnya. Memang terkait dengan program pemerintah hari ini terkait dengan ketahanan pangan, pertanian memang sedang moncer-moncernya gitu. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang memang di-push ke dunia pertanian seperti cetak sawah, optimalisasi lahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, akhir tahun 2024, eh, kami dari Fakultas Pertanian dengan Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Teknik itu mendapatkan amanah dari LP2M untuk mengerjakan eh, survei investigasi desain untuk cetak sawah di Kalimantan Tengah, Waduh, lumayan terutama jauh. di Ya. Kota Waringin Timur. Nggih. Tantangannya cukup luar biasa karena memang di sana eh, apa buaya dan ular itu masih cukup luar biasa Ya. sehingga kalau kita Cukup mengagetkan. cukup mengagetkan. Ya. Ya. Bahkan sempat eh, perahunya Pak Wadik dua itu macet di tengah-tengah maghrib. Hmm. Nah, biasanya buaya itu kan keluarnya maghrib, Ya. jadi Ya. cukup membagongkan. Siap, ya. Nggih, Ya. nggih, nggih. Nah, aktivitas itu tentunya tidak hanya dilakukan atau memberi pengalaman kepada dosen, tapi juga mahasiswa. Kepada mahasiswa juga. Bagaimana Nggih. kira-kira mengintegrasikan aktivitas-aktivitas akademik yang mengkonekkan antara dosen dan mahasiswa yang itu saling memberi apa dukungan satu sama lain, komplementer lah istilahnya. Kira-kira bagaimana, Pak? Nggih. Ade? Memang beberapa aktivitas, terutama praktikum, mulai dari semester 4 dan seterusnya, itu tidak kita format dalam kelas dan dalam lab, tetapi juga ada di lapangan juga, Pak Adit. Jadi harapan kami lulusan kita itu tidak hanya kuat di teori, tetapi juga prakteknya. Dan memang dari sistem yang sekarang sudah kita bentuk,
minimal adik-adik memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama dari sisi durability, mereka dari sisi fisik mestinya lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, gitu. Terus yang kedua, mereka sebenarnya itu siap untuk ditempatkan di mana saja, meskipun Oke, kadang-kadang PD-nya itu yang masih harus kurang ya, ditingkatkan ya, masih harus ditingkatkan ditingkatkan. lagi. Jadi seperti yang di Kalimantan kemarin tidak ada keluhan sama sekali. Cuma ketika mereka harus berangkat sendiri, nah itu yang PD-nya kurang, Siap, siap. sehingga itu yang mungkin perlu diasah lagi. Dan yang terakhir, kemampuan untuk komunikasi. Ya, Memang dengan perkuliahan hari ini yang hanya satu arah itu memang kurang anu ya. Makanya kurang sekarang kan efektif ya. kurang efektif. Ya. Sekarang kan dikembangkan SCL dan beberapa model yang lain sehingga diharapkan memang kemampuan untuk berkomunikasi mahasiswa itu menjadi lebih bagus lagi. Oke, kira-kira kan kalau lihat spektrumnya di pertanian kan mulai dari pertanian sampai turunannya sampai perkebunan, ada peternakan. Iya, Kira-kira termasuk eh, kehutanan. Iya, kehutanan ke depannya nanti kira-kira yang sudah ada ini kan ada peternakan dan perkebunan yang ada di kampus kampus Bondowoso. Bondowoso. Iya, Nah, iya. dan ada agribisnis. Oke. Kira-kira ada nggak perbedaan mendasar sih mengelola mahasiswa di sana dan di sini? Artinya dalam menuju apa tujuan dari pertanian yang menjadi fakultas unggul itu kira-kira gimana? Kami berusaha untuk menyamakan gitu, Mas Adit. Jadi Ya, apa yang didapatkan oleh adik-adik mahasiswa di kampus utama dengan yang di kampus satelit itu sebisa mungkin sama semua. Termasuk juga fasilitas laboratorium, fasilitas-fasilitas seperti bahasa dan lain sebagainya itu mungkin nanti akan kami cukupi juga untuk yang di kampus benar. Bondowoso. Sehingga tidak ada namanya anak tiri untuk kampus satelit. Oke, Semuanya sama, oke. hak yang baik hak, kewajiban maupun kompetensi yang akan didapatkan oleh adik-adik ketika lulus dari Fakultas Pertanian itu semuanya Ya. harapannya sama semua. Termasuk fasilitas setelah lulus pun akan juga kita kita Betul. koridori, kita beri informasi sehingga Ya, mereka tidak hanya kita produksi sebagai ya, betul, sarjana yang betul. sujana, tapi juga Nggih. memungkinkan mendapatkan pekerjaan begitu, Ya, Ki? nggih, Ya, betul. Jadi kami berharap begitu adik-adik selesai, ada beberapa tim pendukung IKU itu yang akan memasarkan adik-adik. oke, Jadi tidak hanya mereka lulus terus dibiarkan begitu saja selesai. untuk mencari pekerjaan, tetapi kami juga berusaha merangkul dunia Ya, usaha dan dunia industri agar lulusan-lulusan kita itu bisa lebih terserap. oke. Tentunya tergantung dari yang bersangkutan ya. Ya. Jadi kalau yang bersangkutan memang bisa mengembangkan diri, mestinya bisa jauh lebih cepat terserap oleh dunia usaha dan dunia industri dibandingkan dengan mereka yang hanya datang, duduk, kuliah, praktikum, selesai, pulang. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi Pak Wadek Tiga ini kan concern ke kemahasiswaan dan juga alumni, Serta kerjasama, Pak Dit. serta kerjasama. Ya, Lah, bagaimana dua aspek alumni dan kerjasama ini sudah disusun apa iya, rencana dan targetnya? Gimana bisa iya. diceritakan, Pak? Jadi sebenarnya eh, lulusan kita itu bisa cepat kerja kan kalau ada trust, Benar, ada kepercayaan benar. dari dunia usaha dan dunia industri terhadap proses yang kita berikan di sini. Ya, Nah, ya, sementara ini faktor yang percaya dengan kita itu kan mereka yang pernah mengalami kuliahan di sini, benar. proses di sini, Ya, sehingga kita memang mempush alumni-alumni kita, terutama yang sudah bekerja dan sudah berwirausaha, agar bisa menularkan ilmunya ke adik-adik. Bagi mereka yang alumni-alumni yang sudah mendapatkan posisi jabatan cukup tinggi, minimal kalau memang tidak bisa langsung merekrut, bisa memberikan informasi kapan rekrutmen itu dilakukan. benar. Dengan demikian, eh, alumni-alumni kita yang baru lulus itu akan lebih cepat terserap ke dunia kerja. Kemudian untuk kerjasama, kami tidak hanya mengembangkan ke Dudi, tetapi juga mengembangkan kerjasama ini ke lembaga-lembaga riset internasional, ke pemerintah-pemerintah daerah, dan memang hasilnya sudah bisa kita lihat ada beberapa lulusan-lulusan kita itu yang eh, begitu mereka lulus langsung diambil oleh pemerintah daerah. Kemudian ada beberapa lulusan kita yang juga diambil oleh dunia usaha, dunia industri. Hari ini kita mencoba untuk lebih mempercepat lagi dengan cara memagangkan mereka ke industri-industri yang memang sesuai dengan bidangnya.
di bidang pertanian, di bidang peternakan, kehutanan, dan lain sebagainya. Harapannya kalau mereka sudah tahu kapasitas mahasiswa kita, kapasitas lulusan kita, begitu mereka lulus, ada rekrutmen, akan langsung bisa diambil oleh dunia industri Baik, tersebut. salah satunya adalah mempercayakan mahasiswa kita sampai ke Thailand ya. Ya, Saya lihat ada betul. 3 Nggih, dari nggih, nggih. Prodi Peternakan Universitas Jember Kampus Bondowoso sampai bulan Oktober, satu Ya, semester nggih, di Untas di nggih. Thailand. Nah, Di ini salah Universitas satu cara Thailand. ya, Nggih, salah bagaimana satu cara. kita mendapat kepercayaan masyarakat bahwa Universitas Jember Kampus Bondowoso sepenuh hati, Nggih, seniat mungkin untuk memajukan anak didik kami, anak didik yang akan menjadi sarjana yang harapannya mampu memberi sesuatu bagi bangsa ini. Terakhir, nggih. saya ingin tahu harapan apa yang kira-kira Pak Wadek inginkan sehingga tadi harmoni terjadi dan sebagainya terjadi. Monggo Pak Wadek, apa? Nggih. Harapan kami sebenarnya tidak muluk-muluk Mas Adit. Jadi karena yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian itu adalah SDM. Kami berharap SDM yang dihasilkan bisa sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri, juga oleh masyarakat, sehingga semua lulusan yang kami hasilkan bisa segera terserap eh, oleh dunia kerja. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Demikian Sobat Untas Jember Kampus Bondowoso, wawancara singkat saya dengan Wadik 3, Bapak Dr. Subhan Arif Budiman, yang tadi sekilas tapi dalam, yaitu memaparkan bagaimana Fakultas Pertanian berbenah ke depan, yang tidak segan-segan ingin memberi trust lebih kepada publik bahwa kita membangun sumber daya manusia yang unggul ke depan. Terima kasih Pak Subhan atas kehadirannya. Kita Sama-sama Pak ketemu Adit. di lain tempat Nggih, dan terima lain kasih, terima kasih. aktivitas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Oke. kasih.